Banyak orang yang punya kesempatan, kemampuan buat sholat, tapi nggak dilaksanain. Walhal, Nabi bilang kayak gini, awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang Allah akan tanya di yaumil hisab nanti itu sholat. Allah nggak tanya ente di dunia kawin apa kagak, ente di dunia sempat pergi haji apa kagak, enggak. Ente di dunia ini sempat punya mobil apa kagak, enggak. Ente di dunia pernah zakat apa enggak, enggak. Yang pertama kali Allah tanya itu sholat. Fa'in soluhat, kalau sholatnya benar, soluha sa'iru amalih, seluruh amal perbuatannya insya Allah benar. Wa in fasadat, kalau sholatnya berantakan, nggak husu, ngahir-ngahirin, fasadat sa'iru amalih, seluruh amalnya rusak. Hati-hati ini sholat. Allah akan tanya sholat kita first time. Allah nggak tanya you punya nama siapa, nggak. Allah tanya sholat kita. Allah nggak tanya nama kita, ente anak siapa, bapak ente siapa, enggak. Yang pertama Allah tanya tuh sholat. Sholat ente bagaimana? Kalau sholat kita benar, insya Allah kita selamat. Itu berkenaan dengan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin. Sholat itu apa sih Ustaz? Sholat, as-sholatu lugotan. Sholat menurut bahasa itu ad-du'a, bermakna doa. Mohon izin beradanya saya di depan bukan bermakna saya lebih alim daripada bapak-bapak yang ada di depan. Cuma sama-sama kita sharing pengalaman, sharing ilmu yang pernah kami dapat bersama guru-guru kami, baik para habaib maupun para asatiz alim ulama, yang keilmuannya mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam, wabil khusus untuk kita. Niat itikaf, yang belum niat itikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat ngaji semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Ngaji ini wajib. Nabi yang nyuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Sempatnya seminggu sekali pun jadi. Sempatnya sebulan sekali pun jadi. Yang penting jangan ninggalin nyari ilmu. Dimanapun kita berada, selagi masih hidup wajib nyari ilmu. Ilmu apa yang wajib dicari? Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman seperti ini. Hadis qudsi redaksinya, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, isinya, pesannya itu dari Allah, tapi redaksinya Nabi yang ngomong. Itu namanya hadis qudsi. Nabi bilang kayak begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan, siapa orang yang Allah hendaki dia menjadi baik, siapa orang yang Allah hendaki dia mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan beri dia kepahaman dalam agamanya. Ciri Allah mau ngasih kita baik, ciri kita mau dijadiin oleh Allah orang baik, cirinya ada apa? Kita diberi paham tentang agama kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa paham agama kita? Ngaji, taklim, belajar. Ini salah satu wasilah kita nongkrong di sini nih, ngumpul di sini nih. Salah satu wasilah kita memahami ajaran agama yang kita anut. Intinya lagi ke sono, Allah pengen kita jadi orang baik. Allah pengen ngasih kita kebaikan.
may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Satu, kita nongkrongnya di sini, kumpulnya di sini dalam rangka melaksanakan perintah Nabi yaitu thalabul ilmi. Yang kedua, kita dalam rangka ingin termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapat kebaikan daripada Allah. Jadi niat ngajinya kayak gitu. Niat ngaji mau amalin apa yang udah kita punya dan akan kita dapat ilmu. Karena Habib Haikal ngasih pilihan ke saya, terserah Ustadz ya, Ustadz mau ngebahas apa aja bebas. Jadi suka saya akan bahas di pertemuan yang pertama atau yang terakhir, sekaligus yang terakhir, mungkin pertemuan yang berikutnya wallahu a'lam. Saya akan bahas di sini berkenaan dengan sholat. Sholat nih sehari 5 kali. Banyak orang yang punya kesempatan, kemampuan buat sholat tapi nggak dilaksanain. Walhal Nabi bilang kayak begini, awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang Allah akan tanya di yaumil hisab nanti itu sholat. Allah nggak tanya ente di dunia kawin apa kagak, ente di dunia sempat pergi haji apa kagak, enggak. Ente di dunia ini sempat punya mobil apa kagak, enggak. Ente di dunia pernah zakat apa enggak, enggak. Yang pertama kali Allah tanya itu sholat. Fa'in soluhat, kalau sholatnya benar, soluha sa'iru amalih, seluruh amal perbuatannya insya Allah benar. Wa in fasadat, kalau sholatnya berantakan, nggak husu, ngahir-ngahirin, fasadat sa'iru amalih, seluruh amalnya rusak. Hati-hati ini sholat. Allah akan tanya sholat kita first time. Allah nggak tanya you punya nama siapa, enggak. Allah tanya sholat kita. Allah nggak tanya nama kita, ente anak siapa, bapak ente siapa, enggak. Yang pertama Allah tanya itu sholat. Sholat ente bagaimana? Nah, kalau sholat kita benar, insya Allah kita selamat. Itu berkenaan dengan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin. Sholat itu apa sih Ustaz? Sholat, as-sholatu lugotan, sholat menurut bahasa itu ad-du'a, bermakna doa. Secara bahasa sholat itu artinya doa. Contoh dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakanlah oleh engkau Muhammad, sholli, doakan oleh engkau Muhammad, alaihim, ke atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa kamu bagi mereka, sakanun, merupakan bentuk ketenangan, lahum, bagi mereka. Nah, itu definisi sholat menurut bahasa, artinya doa. Kenapa ibadah ini dinamakan sholat? Wasumiyat sholatan, sholat dikatakan sebagai sholat li'annaha silatun bainal abdi wa rabbi, karena sholat itu merupakan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita ninggalin sholat, kita ninggalin hubungan sama Allah. Kita nih pakai handphone nih, kita mau telepon orang rumah, istri kita di rumah, handphonenya kita tinggal. Dimana kita mau tahu keadaan bini anak rumah kita, sebab handphone kita ditinggal. Alat komunikasi kita dengan Tuhan itu sholat. Sholat yusolli sholatan, silah sholat, katanya huruf kombinasi hurufnya sama, shod lam ta. Silatun itu penghubung, sholatun itu doa, tapi kombinasi hurufnya sama, shod lam ta. Sebab itu sholat dikatakan sebagai sarana penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Oke, bagaimana kalau dia ninggalin alat komunikasi? Kalau kita sering nonton film-film Amerika, tentara tuh kalau perang di hutan, di gudang atau di mana,
dia ada drone, ada alat komunikasi, belok kanan, masuk kiri, serbu, serang, tahan, tiarap. Artinya ada yang ngomando. Jadi ketika seseorang ngejaga sholatnya, sesungguhnya dia sedang berhubungan dengan Tuhannya. Baik sholat kita, baik seluruh amal kita. As-sholatu ra'su kullu ibadah. Sholat itu pemimpin dari segala macam ibadah yang ada dalam Islam. Kuncinya sholat. Sebagus apapun puasa kita, kalau nggak sholat, kacau. Sebanyak apapun infak sodakoh jariah kita, kalau nggak sholat, nggak diterima. Hati-hati dengan sholat. Itu sebab Allah panggil Nabi Muhammad dari bumi naik ke langit, nggak pakai malaikat Jibril. Jibril ente turun ke bumi, panggil kekasih aku, datang hadap aku. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi naik dari bumi ke langit. Intinya mau ngasih tahu nih sholat. Artinya nggak ada ibadah yang Allah sampein wahyu mandatnya langsung direct dari Tuhan ke Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril, hanya sholat. Seluruh ibadah dalam Islam Jibril berperan aktif kecuali sholat. Dalam bab sholat Jibril tenaganya nggak dipakai, direct langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya kalau kita ditelepon nih, telepon sama bos paling atas, Assalamualaikum Pak Dian, hari ini 10 menit dari sekarang saya tunggu di kantor saya. Panggil sama orang paling atas ya. Artinya memang ada hal yang urgent lah kan. Kalau nggak urgent banget, pas panggil OB di sini. Ini kasih tahu, ini surat dari saya, kasihin Pak Dian ya, kasih. Pakai kurir. Artinya urgentnya tuh nggak begitu urgent, tapi kalau nelpon langsung, datang ke kantor saya 10 menit dari sekarang saya tunggu. Nggak datang 10 menit, besok nggak usah datang ke kantor. Repot kan. Artinya sholat ini memang penting. Kalau nggak penting banget, mungkin andaian, mungkin masih pakai malaikat Jibril. Itu sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan sholat. Surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan ahli keluarga kamu, kita nih kaum bapak, pemimpin kaum keluarga, perintahkan keluarga kamu sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Kita punya bini, kita punya anak yang bujang, yang perawan, yang masih kecil, yang udah balik, suruh sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan mereka kepada sholat. 2, Allah nyuruh kita sholat ke keluarga kita. Dan yang kedua, Allah nyuruh kita sabar dalam perintah memerintah keluarga kita sholat. Artinya Allah udah wanti-wanti suruh tuh anak ente sholat, jangan sekali, berkali-kali. Sudah Ustaz kasih tahu, malesnya minta ampun, tidur malam bangun siang. Handphone tuh tak boleh lepas. Kalau handphone belum mati dia tak tidur. Susah. Tetap ahli keluarga kita dapat amanat untuk kita agar kita perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqo, jangan mempertikai masalah rizki terhadap kami. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rizki kepada kamu. Itu sholat. Jadi sekarang pertanyaannya, nanti di yaumil hisab, sholat itu ketika ditanya awal pertama kali Allah tanya, baik amalan kita, baik seluruh amal-amalan yang lain,
Nabi udah wanti-wanti sebelum Nabi wafat, kata-kata yang keluar dari Nabi itu selain ummati, selain itu ada as-sholatu, as-sholah, as-sholah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, kakek-kakek, orang tua, matanya buta, kakinya pincang, badannya kesakitan, rumahnya jauh dari masjid Nabawi, jauh. Datang ke Rasulullah minta izin, ya Rasulullah, saya datang ke sini mau minta izin apa kek? Mau minta izin mulai sekarang saya sholatnya di rumah aja ya, berjamaah sama keluarga, nggak ke masjid, saya sholatnya di rumah aja, berjamaah sama keluarga di rumah. Loh, emangnya kenapa? Kata Nabi Muhammad, ya engkau lihat keadaan saya, mata saya buta, kaki saya pincang, badan saya sakit-sakit, nggak ada orang yang nuntun dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah saya jauh. Senyum Rasulullah ngedengar alasan Abdullah bin Ummi Maktum. Oh, kayak begitu kek. Sekarang saya mau nanya kek, kalau Bilal bin Rabah azan dari masjid saya, Masjid Nabawi, kedengeran nggak? Kalau Bilal azan mah denger, tapi itu tadi kaki saya sakit, mata saya buta, nggak ada yang nuntun ke masjid, di rumah aja ya. Kata Nabi, selagi mana kakek masih bisa mendengar seruan azan dari masjid, tidak ada rukhsah, no excuse bagi kakek untuk sholat di rumah. Saya tak izinkan. Minta izin nggak berjamaah di masjid, berjamaahnya di rumah aja. Nabi nggak kasih. Pesan moral apa yang bisa kita tangkap? Kalau seorang kakek-kakek matanya buta, kesakitan, kakinya sakit pincang, rumahnya jauh, minta izin ke Rasulullah, dia sholat di rumah, Rasulullah nggak kasih izin. Walhal nanti di akhirat kita ketemu sama Rasulullah, buku catatan amal kita dicatat, diperiksa oleh Allah. Rasulullah menyaksikan bagaimana kalau sholat kita banyak ninggalin masjid. Nah, ini kita ngaji, yang belum paham jadi paham, yang udah paham amalin. Mulai ini malam, mulai ini sore, sholatnya di masjid Pak. Masalah ada orang apa enggak, nomor 2, yang penting kita ke masjid. Mungkin shiftnya lain-lain kan, waktu azan belum bubar, belum istirahat, no problem. Sekurang-kurangnya kita sholat di masjid, selagi mana ada masjid lah, selagi mana ada masjid. Kecuali memang di tempat kerja kita nggak ada masjid, di tempat tinggal kita jauh dari masjid, masjid belatak di mana-mana. Ini pastiin kalau kita banyak ninggalin masjid nih, banyak ninggalin masjid, siapin jawaban dari sekarang. Kalau Rasulullah nanya, ente di dunia nih sholatnya kebanyakan di luar masjid nih, apa masalah ente nih, ha? Nah, jawaban apa yang kita kasih? Saya sibuk Rasulullah, motor saya nggak bisa berhenti, mobil saya nggak bisa berhenti. Nah, kan Rasulullah tanya, oh bagaimana dengan Abdullah bin Ummi Maktum nih, sahabat saya nih, rumahnya jauh, dia buta, engkau tak buta, dia pincang, engkau sehat, apa? Dia rumah jauh, engkau rumah dekat. Jadi apa masalah engkau tak sholat di masjid? Nah, nampak? Siapin jawaban dari sekarang Pak. Nah, kalau kita masih malas ke masjid nih, apalagi Sabtu Minggu kan, nah, mungkin Senin Jumat mungkin kita busy kan, sibuk kan. Tapi sekurang-kurangnya weekday, weekend tuh penuhin masjid, subuh pergi masjid, penuhi masjid. Fawailul lil musallin, neraka wail Allah siapkan bagi orang-orang yang suka sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Buat islalai, lalai itu kayak gimana Ustaz? Maksudnya lalai gimana sih Ustaz? Maksudnya lalai begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan, capek istirahat dulu bentar, satu batang. Contoh ya kan,
azan dah masuk, dia udah free, dia udah kosong dah, nggak ada kerjaan. Apalah baru azan, relax, kan? Waktu masih ada 1 jam, kan? Itu termasuk lalai, menanti-nantikan. Nanti-nanti itu kategorinya bisa 2, menanti-nanti itu bisa nunggu, nanti-nanti sholat, bisa maknanya nunggu, bisa mengakhir-akhir, nanti sabarlah sebatang, contoh kan. Ntar satu lagi musuh belum mati nih, nanggung, kan. Ini lalai kan, ini lalai, dia mengakhir-akhirkan sholat itu lalai Pak. Kita azan udah masuk, nggak ada kegiatan, kita udah free dah, istirahat, kantor, perusahaan, PT, dan memang kasih waktu buat sholat, waktu sholat kan, pergilah sholat. Nah, itu termasuk kategori lalai, mengakhir-akhirkan sholat. Masalah kakum fi sakor. Nah ini dalam Al-Mudassir Allah nanya lagi, masalah kakum fi sakor, apa sebab engkau masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, orang-orang yang ada di neraka sakor menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia bukan termasuk orang yang sholat tapi lalai, neraka wail, ninggalin sholat jaminannya neraka sakor. Nah, jadi kalau sholat itu penghubung baik lagi ke depan antara kita sama Tuhan. Kalau kita ninggalin penghubung antara kita sama Tuhan, artinya kita nggak baik lah hubungan kita dengan Tuhan. Logika sederhananya kayak gini, kita punya rumah kita pasang listrik, kabel kan, kabel ke tiang listrik kan, dari tiang listrik ke gardu. Nggak mungkin rumah listrik di rumah kita normal alirannya kalau kabel yang menghubungkan dari rumah ke tiang listrik problem. Ini rumah mati, kenapa ya listriknya ya? Token udah diisi, rupanya kabel penghubung dari rumah ke tiang listrik putus. Itu problem. So kalau kita problem, ini masalahnya apa sih? Kok bini saya kayak begini ya? Kok anak saya susah dinasehatin ya? Kok teman-teman saya kayak begini ya? Kok bos saya kayak begini ya? Dia ada problem sama circle dia, sama ring 1, sama anak, sama bini, sama kawan, sama bos. Dia ada problem. Cek dulu, you bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Kalau hubungan Tuhan dengan Tuhan kamu problem, nantilah sabar baru azan. Pantes kalau hubungan kita dengan sesama makhluk problem. Sebab hubungan kita dengan Tuhan pun problem. Itu yang mengakhir-akhir, apalagi yang langsung, secara langsung ninggalin sholat, problem. Nah itu sholat. Nabi SAW ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdol ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling unggul? Qala, Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Nah, Nabi yang bilang sholat di awal waktu adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Fakultu, maka aku nanya lagi, summa ayun, naon deui, apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini pesan Nabi yang kedua. Pesan Nabi yang pertama berkenaan dengan masalah sholat. Pesan Nabi yang kedua berkenaan dengan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Nabi bilang gini, birru aba'akum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Tabirrukum abna'ukum,
niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Seberapa bakti anak kita kepada kita nanti berbanding lurus dengan seberapa bakti kita bakti kepada orang tua saat ini. Nah, jadi kalau gajian Pak, kalau gajian, kalau masih ada orang tua lah, kita udah keluarga semua nih kan, udah banyak anak istri ya. Ini laki-laki ini kenapa boleh kawin 4? Nah, kan? Kenapa laki-laki boleh kawin 4? Sebab, ada sebab Pak. Allah kasih fee di depan. Allah yang kau laki kan, mau kawin 4, aku bagi kau kawin 4. Kan? Laki kawin 4 kan? Sebab di akhirat Allah akan tanya 4 perempuan. Mau kawin 1, mau kawin 4 di dunia, Allah akan tanya 4. Di akhirat tentang 4 perempuan. Jadi 4 perempuan ini tanggung jawab kita nanti di akhirat. 1 siapa Ustaz? 1 istri kita. Of course istri kita yang pertama kan. Istri kita ini tanggung jawab kita. Nutup aurat kagak? Sempurna apa enggak nutup auratnya? Sholat apa kagak? Ini tanggung jawab kita Pak. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini istri, tanggung jawab kita. Allah akan tanya istri kita ke kita. Baiknya kita baik, soleh, muslim, soleh lah kita soleh. Tapi istri kita tak tutup aurat, sholat tinggal kan. Auzubillah min dzalik kan. Gak selamat kita. Gak selamat. Kecuali kalau kita udah kasih tahu, dah, ma pakailah kerudung kan. Papa nih suruh mama pakai kerudung, papa tak belikan kerudung, papa tak belikan duit untuk beli kerudung. Nah, macam mana mama pakai kerudung? Nah, kan? Kita nyuruh orang tuh kasihlah duit, mana nih 1 juta beli gamis. Nah, kan? Ini 1 juta nih jangan kacau, jangan beli jengkol, jangan beli cabai, ini buat beli gamis. Nah, papa ini pandai suruh tapi tak pandai buat. Kan? Itu 1, istri kita akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Gimana istri kamu? Ibadahnya bagaimana? Auratnya bagaimana? Yang kedua, ibu kita. Ibu tuh walaupun kita nikah, tanggung jawabnya masih ada di kita. Makan nggak makan, kita akan disoal oleh Allah. Waktu kalau gajian, tanya ibu, saya ada gajian nih, ada rezeki sedikit, nggak banyak, minta maaf kalau kurang. Tanya, listrik udah bunyi belum? Beras masih ada apa enggak? Pulsa masih ada enggak isinya? Tanya apa? Mukena masih bagus enggak? Tanya. Kasihlah sebulan 300 ke, 500 ke. Tanya. Anak lelaki mah walaupun udah nikah enggak putus dari ibu, tetap tanggung jawab menafkahi ibu itu ada di pundak kita sebagai laki-laki walaupun kita udah nikah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Baiknya kita, tapi ibu kita ditelantarkan hak-haknya oleh kita, belum jadi jaminan. Dulu ada namanya sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini soleh Pak. Nabi perang, dia ikut perang. Nabi sholat, dia jadi makmum. Nabi ngadain taklim, dia hadir. Tapi begitu Alqamah sekarat, dia nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Cerita ini famous, Jalaluddin MZ udah cerita dah, Kiai Haji Jalaluddin MZ kan. Bapak tahu nggak kenapa Alqamah kayak begitu? Sebab emaknya sakit hati sama dia. Walhal Alqamah ini orang soleh Pak, dia ikut perang, jihad, jadi makmumnya Nabi. Kalau Nabi sholat berjamaah, jadi jamaahnya Nabi kalau ada taklim. Tapi begitu sekarat, Nabi yang nuntun, talqin, ucapin, sahabatku Alqamah, la ilaha illallah, nggak bisa Pak, nggak bisa dia ngomong. Walhal Quran dia ada di mulut, ada di hati, hafal beberapa Al-Quran, wahyu turun dia dengar, dia hafal, tapi dia ada dosa mama, nggak bisa ngucapin kalimat thayyibah, kalimat tauhid di akhir hidup. Nanya,
Rasulullah, ini Alqamah masalahnya apa ya? Masih ada orang tua? Ada, ibunya, bapaknya ada wafat dah. Panggil emaknya kemari. Ibu, ini anak ibu. Ini anak saya Rasulullah. Apa masalah ibu sama anak ibu? Enggak ada masalah. Ibu jangan bohong. Kalau ibu sama anak ibu gak ada masalah, nggak mungkin dia nggak bisa ngucapin kalimat tauhid. Walhal saya yang nuntun, Rasulullah yang nuntun. Nggak mungkin. Ya Rasulullah, sebenarnya anak saya ini soleh. Engkau perang, dia ikut perang. Saya izinkan dia perang. Engkau sholat, dia ada di belakang engkau. Engkau taklim, dia hadir. Tapi saya kecewa sama dia. Kecewa gimana, Bu? Itu dia lakuin kayak gitu. Kalau dia pulang dari masjid, saya yang ditemuin awal. Pulang dari perang, saya orang pertama yang dia temuin. Itu dulu sebelum dia kawin. Udah kawin. Udah kawin. Saya nomor 2. Kadang-kadang nggak ditemuin. Dia lebih ngutamain bini dia daripada saya. Sakit, hati saya sakit. Biasanya bawa jeruk, saya kasih ke dia. Sekarang dia bawa jeruk, kasih ke bini dulu. Hati-hati Pak nih, yang punya ibu. Nasib baik aku udah punya ibu. Hati-hati Pak. Ibu, sakit hatinya ibu. Walhal Alqamah nggak tahu. Alqamah nggak tahu ibunya sakit hati. Di nomor 2-in oleh Alqamah, emaknya sakit hati, nggak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Maling kundang jadi batu tuh. Walhal terlepas cerita ini bener apa enggak, karena emaknya sakit hati sama maling kundang. Pernah dengar cerita Jurez? Zaman Bani Israel dipanggil sama emaknya, dia lagi sholat nggak nyaut, emaknya sakit hati kan, jadi fitnah zina kan. Apa sebab? Emaknya sakit hati. Walhal dia orang soleh. Orang soleh aja kayak begitu. Kita belum tentu soleh kan. Kalau orang soleh aja kayak begitu kan, emaknya sakit hati dengan orang soleh, akhir hidupnya kayak begitu. Nah, kita hati-hati nih, kita punya emaknya, punya bapak. Perjuangan orang tua kita sama kayak kita merjuangin anak kita sekarang. Mendingan gua kagak ngerokok daripada anak habis susu. Kan? Tuh kan? Gua mendingan beli pulsa nanti dah. Yang penting anak ada pampers. Nah kan? Orang tua kita juga sama. Dulu waktu kita kecil kayak gitu juga. Ini kita muasabah sama-sama lah. Jadi poin pentingnya 2 nih. 1, sholat, jaga sholat. Bukan cuma sholat kita, ahli keluarga kita. Yang kedua, jaga orang tua. Layani orang tua kita, niscaya Allah akan memerintahkan makhluknya untuk melayani kita. Kasih orang tua hak-haknya, kasih, minta maaf. Kalau ibu nelpon ya, ibu nelpon ada panggilan tak terjawab, telepon balik, Assalamualaikum Bu, maaf tadi saya kerja nggak bisa ngangkat. Ya Bu, ada apa? Tanya. Kadang-kadang emak tuh ibu, kadang-kadang perempuan nih, perempuan kan kita tahu lah perangai bini kita kan. Ada 2 orang yang nggak boleh disalahin. 1, ibu-ibu nggak boleh disalahin, walaupun dia salah. kita yang udah kawin tahu lah kan perangai perempuan kan. Dia cakap dia buat B kan. 1, perempuan walaupun salah nggak boleh disalahin. Yang kedua, yang nggak boleh disalahin itu bos. Sesalah apapun bos kita nggak boleh nyalain bos. Bos kan, engkau macam-macam dengan bos, engkau keluar, besok nggak usah kerja. Ada Pak, lebih celaka, bos kita perempuan, habis. Jadi beruntung Pak, kalau bos kita laki-laki, kita masih ada peluang 1-1. Kalau bos kita laki-laki, kita masih bisa 1-1 Pak. Tapi kalau bos kita perempuan, memang 2-0 Pak. Kita kosong, dia 2. 1 dia bos, 2 dia perempuan, memang habis ya kan. Itu perempuan. Kadang-kadang ibu nih kan, ibu nelpon, ibu kita nelpon tuh cuma nanya kabar doang, nanya kabar cucu, gimana cucu emak, gimana sehat enggak. Kita kan lagi kerja, remeh lah menurut kita, kan telepon, gimana emak, sehat, gimana emak, nelpon tadi ada apa emak? Oh emak cuma mau nanya doang, gimana kabar cucu emak, sehat apa enggak, gitu doang, udah. Kurang-kurang kita telepon lah kali.
Janganlah sampai kisah Jurej itu menimpa kita kan. Jurej lagi sholat, Allahu Akbar, emaknya manggil, Jurej, Jurej, ini makan, emak bawa makan, nggak nyaut pak, Jurej, bukan nggak mau nyaut, lagi sholat, lagi sholat dipanggilin nggak nyaut, emaknya sakit hati, kan? Akhirnya kayak begitu. Jadi itu pak pengajian kita pada sore hari ini, bentar lagi azan maghrib, jadi intinya jaga sholat, jaga hak kedua orang tua.